Nah, oke, sahabat BMC, untuk di video kali ini saya akan memproses bahan sancang, teman-teman. Nah, di sini tuh lumayan banyak ada bahan sancang. Nggak banyak sih, tapi ya ada seperti itu. Nah, jadi untuk bahannya sendiri berada di sana ya. Nah, yang itu, yang saya kasih penyangga itu. Nah, kebetulan di video sebelumnya, video kemarin itu ada teman kita atau sahabat kita yang meminta untuk dibuatkan konten untuk pemotongan terusan batang atau terusan batang proses ketiga. Nah, jadi seperti apa maksudnya? Nah, mari kita lihat bahannya dan kita bahas. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Nah, jadi untuk bahannya sendiri seperti ini teman-teman. Nah, ini dari bahan stekan ya dulu. Ini sekitar 10 bulanan dari awal stek. Nah, jadi untuk bahan ini memang agak sedikit tinggi ya teman-teman. Nah, jadi saya memang memang konsep seperti ini. Saya sengaja membuat bahan ada yang tinggi, ada yang bogel seperti itu. Nah, untuk prosesnya ini sekarang seperti pertanyaan teman-teman atau permintaan teman-teman, ini menurut saya ini sudah proses yang ketiga, dan ini yang pertama, kedua, ketiga. Nah, mungkin itu yang dimaksud sahabat kita yang yang meminta dibuatkan konten proses bahan di tahapan ketiga atau proses ketiga. Nah, seperti itu kayaknya. Nah, yang dimaksud itu mungkin bagian dari terusan batang seperti itu. Kalau dilihat dari pemotongan di sini sudah banyak pemotongan. Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sana, dan begitu juga di sini di cabang kedua seperti itu. Nah, oke, kita lihat dulu sekelilingnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk penakaran, untuk kalau ini saya pakai tapak depan ini cukup lumayan. Cuman ini belum saya tentukan untuk depan dan belakangnya seperti itu. Karena dari sana juga tidak kalah bagus. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kalau kondisinya dari sini tuh seperti ini teman-teman. Dan untuk perakaran itu cukup lumayan ya. Dan untuk terusan batang ini masih saya los teman-teman. Nah, sekarang saya akan lakukan pemotongan. Jadi untuk akarnya di sini cukup lumayan ya. Kalau dari sebelah sini ini juga cukup bagus. Nah, di sini ada akar yang besar, dan ini untuk perakaran saya belum melakukan pengepresan karena dulunya ini saya setek dari batang yang cukup lumayan besar. Nah, jadi saya masih mengelos di perakaran untuk menyeimbangkan besar batang dengan akar seperti itu. Nah, untuk proses sekarang itu saya akan melakukan pemotongan di sini teman-teman, di bagian terusan batang ini ya. Nah, di sini. Nah, jadi seberapa panjangnya kita akan melakukan pengepresan. Nah, jadi itulah yang saya akan sharingkan di sini. Nah, jadi pertama-tama kita lihat besarnya. Karena batangnya ini sudah tidak akan membesar lagi. Kalaupun membesar ini sudah lambat sekali karena kita sudah melakukan pengepresan di sini. Nah, terus kedua kita lihat untuk di terusan batang yang kedua ini. Nah, ini sudah sepertiga teman-teman. Sepertiga. 3/4 dari besar batang ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang cabangnya ini sudah mencapai sepertiga. Nah, karena ini sudah 3/4 dari besar cabang. Nah, otomatis di sini kita maksimal kita mengambil setengah dari besar ini. Nah, bila perlu kita ambil juga 3/4. Nah, ini sudah masuk 3/4 dari besar batang ini ya, atau terusan batang ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk kita menentukan panjangnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Dari awal panjang batang ini. Misalnya ini panjangnya, misalnya kalau ini ya panjangnya mungkin 7 cm ya. Ini tingginya 7 cm. Nah, di sini kita ambil maksimal itu
4 cm. Nah, ini sekitar 3 sampai 4 cm ya. Untuk panjang terusan kedua ini. Nah, untuk terusan ketiga kita ambil 2 sampai 3 cm kurang lebih ya. Nah, kalaupun selisihnya mungkin setengah senti dari panjangnya ini untuk terusan ke mahkota ini, itu tidak masalah. Nah, kita lihat idealnya, proporsinya seperti itu. Kita lihat enaknya seperti itu. Agar nanti di sini sudah pendek, di sini di terusan mahkota ini panjang. Nah, itu kan tidak enak teman-teman. Jadi itu silindris. Nah, besar dari pangkal ini ke arah mahkota itu sama besar. Nah, itu kurang enak dilihat. Nah, selain itu kita juga harus memastikan mata tunas. Nah, di sini ini sudah ada mata tunas teman-teman di bagian depan ini ya. Nah, seandainya ini pakai depan, di sini ada mata tunas, begitu juga di sini. Di belakang ini pasti ada mata tunas. Nah, yang seharusnya kita lakukan pengepresan itu idealnya di sini teman-teman. Enaknya di sini ya, bukan di sini, di sini. Enaknya di sini kita lakukan pengepresan. Nah, seandainya di sini mata tunasnya kita bisa press di sini. Nanti kita sudah tumbuh tunas, baru kita lakukan pengepresan atau merapikan. Nah, seperti itu. Nah, berhubung ini karena posisinya di bawah, ya mau tidak mau kita harus mengikuti kemauan pohon itu. Nah, kita ulang membuat terusan dari mata tunas ini, terusan ke mahkota. Nah, untuk mata tunas yang di belakang ini kita bisa pergunakan untuk dijadikan dimensi atau backnya seperti itu. Nah, itulah kekurangan kelebihan kalau mata tunasnya itu jarak dari pecahan kedua ini jaraknya pendek. Nah, kelebihannya kita mendapatkan back dari sini. Nah, tidak mengambil dari terusan kedua ini. Kita ambil dari terusan yang ketiga. Terus mata tunas yang di depan kita pakai untuk terusan ke alur mahkota nanti, karena untuk pohonnya ini akan nanti sedikit cenderung ke agak arah kiri kalau kita pakai dari sini untuk depannya ya, untuk mukanya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut aja, kita potong ya, kita press di sini. Nah, ini kita tetap kasih sedikit lebih panjang ya teman-teman, atau sedikit lebih tinggi, takutnya nanti bahannya biar kalau mengering tidak mengenai mata tunas. Nah, sekarang saya akan melakukan atau merapikan di potongan ini ya. Untuk di cabang kedua ini saya akan rapikan. Nah, ini untuk liukan batang atau batang utamanya atau terusannya ini atau gerak dasarnya di sini sudah terlihat teman-teman. Jadi kelihatan sudah enak ya, ada liukan seperti ini. Nah, terus jangan lupa teman-teman kasih salep kambium. Meskipun ini belum dirapikan, kita tetap kasih salep kambium biar nanti air hujan atau yang jelas air itu tidak masuk ke batang. Nah, itu akan memicu pembusukan. Nah, seperti ini teman-teman, setelah saya lakukan pemotongan ya. Nah, jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Begitu juga buat sahabat kita yang merequest dibuatkan video seperti ini, semoga bisa terbantu ya.
Nah, jadi semangat terus berkarya. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita teman-teman. Nah, nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, semangat terus berkarya, berkarya seni bonsai. Salam BMC, Bonsai Mania Channel.